Kami berasal dari berbagai suku dan kami ingin menampilkan ini untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, serta kami juga mempersiapkan diri kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengabarkan Injil melalui budaya-budaya yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Karena saya orang Nias, maka saya sapa kita Yahoo. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 9 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Ibu Saudara, mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, yang genap. Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil, dan di ayat yang ke-23 kita sama-sama baca. Demikianlah firman Tuhan. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 22. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Sekali lagi, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita bacakan ini merupakan perjalanan Rasul Paulus. Dalam pelayanannya, dia mengelilingi, dia pergi ke berbagai tempat, lalu dia bertemu dengan budaya-budaya yang ada. Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa pada yang kita baca ini, Rasul Paulus memberikan ketegasan, menjelaskan kepada kita ketika dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, ia menjadi seperti orang Yahudi. Artinya dalam pelayanannya, dalam memberitakan Injil, dia mengikuti atau dia berbaur melalui budaya yang ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu di Indonesia ini banyak orang-orang dari luar masuk ke Indonesia untuk memberitakan Injil. Di Nias itu ada yang membawa Injil, namanya Dengar. Kalau saat ini nama gereja di situ di Gunung Stopi. Dia membawa Injil Kristus di Nias melalui budaya. Kalau dia tidak bisa ikut budaya yang ada, bagaimana dia menjelaskan dan bagaimana dia memberitakan Injil itu? Demikian juga di Sumatera, di orang kita Batak. Tentunya penginjil itu datang dengan berbaur pada budaya-budaya yang ada. Demikian juga di timur sana, di Papua, bahkan di Jawa. Kalau seorang penginjil tidak berbaur dengan budaya, dia tidak bisa menerima budaya yang ada. Bagaimana dia mau memberitakan Injil? Sesuai dengan tema acara kebudayaan pada hari ini, menghidupi misi Kristus dalam keindahan budaya. Bahkan di dalam Alkitab juga tidak dikesampingkan soal budaya itu. Yesus juga mengikuti budaya yang ada. Rasul Paulus juga mengikuti budaya-budaya yang ada.
saudara atau teman-teman nanti kelak ada diutus PPR, lalu ada yang disuruh ke Papua, terus dimakan, disungguhi makanan babi yang dimasak seperti tadi itu pakai batu. Kalau Anda tidak mengenal itu lalu apa ini? Di kami nggak seperti ini. Sulit menerima itu, maka kita sulit untuk memberitakan Injil. Sama dengan kalau Anda pergi ke Nias, disuguhi seperti ini, Anda datang ya, cuma inilah makanannya. Nah karena dari Jawa dia sudah sering dia kebiasaan dia makan nasi, dia bilang apa makanan ini? Dia tidak terima, akhirnya Injil yang sudah direncanakan disampaikan ke tempat itu tidak berhasil. Kenapa? Karena budaya yang ada. Biasanya kalau orang-orang besar datang ke Nias itu disambut dengan tari baluse. Jadi mereka pegang tombak sama perisai di tangan. Coba bayangkan kalau misalnya kita tidak menerima budaya itu, ada seorang penginjil misalnya Hubertus menjadi penginjil di Nias. Lalu dia disambut dengan tari-tarian yang ada, Hubertus kabur. Dia pikir dia mau ditombak. Padahal itu budaya. Maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan perlu mengenal budaya. Perlu mengenal budaya satu dengan yang lain. Sama juga halnya. Ini menyimpang dari penginjilan. Banyak yang sudah mau menikah itu bisa-bisa. Kenapa? Karena budaya enggak saling terima. Banyak juga terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak dapat menerima budaya satu dengan yang lain. Maka Rasul Paulus memberikan contoh dan teladan kepada kita bahwa dalam pemberitaan Injil itu perlu menerima budaya orang lain. Jangan lewat budaya ini dan merasa diri hebat. Oh, budaya saya paling hebat. Tidak. Budaya itu adalah mencirikan siapa kita. Saya berasal dari mana. Maka kita itu tidak boleh melupakan budaya yang ada. Budaya kita masing-masing itu biarlah melekat pada diri kita. Sehingga kita ini dari mana? Dari Papua misalnya, dari Papua. Dia mencirikan Papuanya, ini loh Papua. Bangga dengan budaya masing-masing. Bangga dengan budaya saya dan Bapak Ibu Saudara bangga dengan budayanya. Tetapi kita juga perlu menerima budaya satu dengan yang lain. Bukan melalui karena nanti ada performan budaya nanti dan merasa oh itu jelek, oh itu. Tidak ada budaya yang jelek. Tetapi tujuannya adalah mempelajari untuk mengetahui budaya itu supaya kalau nanti kita diutus menjadi pemberita Injil, kita dapat lebih mudah masuk dan bergaul dengan orang-orang itu. Bayangkan kalau misalnya saya nggak tahu budaya Papua seperti apa, tiba-tiba saya disuruh ke Papua. Papua itu kan menari-nari kan? Menari-nari, saya pikir ini apa? Ya, daripada lagi, belum lagi kalau tiba-tiba si Gessler pegang panah, tiba-tiba terlepas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, melalui budaya kita boleh menyampaikan Injil. Ya, di dalam 6M itu ada memberitakan. Jadi melalui kita perlu mengenal budaya supaya kita mampu lebih cepat untuk bisa bergaul kepada satu dengan yang lain. Tidak saling mencemooh, tidak saling mengejek, tidak saling menghina, tetapi budaya ada untuk memberikan pernyataan bahwa siapa. Indonesia ini terdiri dari banyak sekali budaya yang ada. Tapi kalau kita tidak bisa menerima itu, maka kita bisa pecah. Kita di IKSM, di ST IKSM khususnya, kita ini luar biasa. Kita berasal dari berbagai budaya, dari berbagai suku. Dan kita boleh bersama-sama, belajar bersama, ya,
berkembang bersama, maju bersama. Kenapa? Karena kita boleh menerima santunan yang lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sangat singkat ini akan mendasari kegiatan kita pada hari ini, sehingga kita mampu menghargai budaya satu dengan yang lain, dan biarlah budaya itu boleh menjadi jalur dalam menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Amin. Menurut firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sangat singkat yang telah kami dengar, mengajar kami supaya kami boleh menyampaikan Injil melalui budaya-budaya yang ada. Kami menghargai budaya satu dengan yang lain, dan kami boleh bersatu di dalam iman kepada Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih renungan singkat dari Pak Sony. Sekarang kita masuk dalam acara menyaksikan video latar belakang budaya para misionaris yang masuk dalam budaya dan suku yang belum mengenal Injil. Keindahan budaya Jawa adalah sebuah energi agung yang berukir dalam kehalusan filosofi yang mendalam, di mana setiap aspek kehidupan, dari yang paling roman hingga yang sakral, mencerminkan hasrat akan keselarasan dan keseimbangan. Peradaban ini disajikan melalui seni batik, di mana setiap tarikan cantik bukan sekadar hiasan, melainkan penciptaan bahkan kosmos yang memuat doa dan refleksi tatanan semesta. Di malam hari, panggung wayang kulit menjadi ruang kuliah spiritual, di mana suara dalam yang berwibawa mengajarkan tentang sangkaan para minggu mali, asal dan tujuan hidup dengan kebijaksanaan yang purba dan penuh simbol. Filosofi hidup ini terwujud nyata dalam prinsip Rimoni Pandum, keikhlasan menerima takdir, dan etika halus, sebuah kehalusan budi yang menjadi kekuatan sejati dan fondasi spiritual masyarakatnya. Semua ini dilebur dalam melodi gamelan yang syahdu dan gerakan tari yang anggun, menjadikannya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sebuah dom yang terus terbentang megah, menegaskan bahwa budaya Jawa adalah guru kehidupan dan sebuah harta karun Nusantara yang menyimpan makna dan martabat abadi. Raden Abbas Sadra Surapanata, seorang pencari ilmu dan santri Jawa abad ke-19, bertransformasi menjadi Kiai Sadra, pemimpin Kristen pribumi terbesar yang berani menantang arus kolonial. Ia menyebarkan Injil bukan sebagai ajaran asing, melainkan sebagai ilmu batin yang diselaraskan dengan kebudayaan Jawa, di mana ia mengganti salib dengan lambang cakra dan mendirikan pusat pelayanan di Karangdoso, Purworejo. Meskipun metodenya yang sangat pribumi, menciptakan jemaat Sadra yang jumlahnya mencapai ribuan, menghadapi penolakan dan konflik sengit dari pihak Zendi Belanda, Kiai Sadra tetap teguh sebagai simbol kekuatan dan otonomi spiritual, membuktikan bahwa iman dapat berakar kuat di bumi Jawa tanpa harus melepaskan identitasnya. Bagi penyebaran Injil, di mana di balik hamparan sawah dan keramaian kota, terdapat kantung-kantung budaya yang memiliki resistensi tinggi, seperti komunitas suku Samin atau sedulur sikap yang teguh memegang tradisi leluhur dan menolak pengaruh luar, serta area pesisir timur, Osing, dan desa-desa yang diselimuti oleh kejawen dan tradisi Islam yang sangat homogen dan mengakar. Di wilayah-wilayah yang secara statistik masih didominasi oleh identitas non-Kristen ini, misi Injil telah bergeser dari penaburan massal menjadi pendekatan komunal dan kultural, mencari celah harapan dan suara kasih yang dapat diterima, menyiratkan bahwa perjalanan iman di Jawa masih belum selesai, dan ada sudut-sudut tanah air yang masih menanti untuk dijangkau dengan hormat dan kesabaran. Kalimantan, sebuah napas purba yang berukir hijau, bukanlah sekadar pulau, melainkan paragraf pertama dari sebuah epik di mana waktu tidak berjalan maju, tetapi mengalir melingkar, abadi. Di sini, filosofi tersembunyi mengajarkan esensi belok bahadan,
bahwa kehidupan sejati adalah hidup beradat, yaitu selaras antara manusia, alam, dan roh leluhur. Kekuatan sejati bukanlah pada apa yang kita takutkan, melainkan pada apa yang kita pelihara, menjadikan manusia hanya anak yang menumpang pada rahim ibu pertiwi. Di setiap jengkal rimba, berdetak semangat bunga betang, simbol kebersamaan, toleransi, dan gotong royong yang mengajarkan bahwa keagungan sejati terletak pada kemampuan untuk hidup harmonis dengan keindahan yang liar. Mereka adalah penjaga sunyi yang membuktikan bahwa kebenaran hidup terletak pada keseimbangan abadi, sebuah jiwa yang belum selesai diuraikan yang menunggu untuk kita pahami. Di tengah rimbunnya belantara Borneo, di mana sungai-sungai keruh menjadi urat nadi kehidupan dan bisikan leluhur masih kuat terdengar, sebuah kapal kayu merapat membawa Johann Heinrich van Steen pada tahun 1835 bukan dengan senjata, melainkan dengan kitab di tangan. Ia dan para pelopor Zendik barengan meninggalkan kenyamanan Eropa untuk menghadapi kesunyian yang mencekam dan tantangan bahasa yang asing, menancapkan kaki di Banjarmasin dengan satu misi, menerangi kegelapan dengan kabar sukacita. Kisah mereka adalah epos ketahanan iman, sebuah perjalanan sunyi yang ditandai oleh pengorbanan, penyakit, dan kesabaran tiada akhir yang pada akhirnya menumbuhkan benih di hati suku Dayak, mengubah takdir sepihak, dan melahirkan sebuah gereja yang kini berdiri kokoh di tanah Kalimantan. Di kedalaman rimba yang jarang tersentuh, di mana hanya bisikan sungai yang menjadi saksi, bersemayam komunitas seperti suku Ribun dan suku Lawangan. Dalam heningnya hutan, Injil belum menemukan jalannya ke inti kepercayaan mereka. Mereka adalah penjaga teguh tradisi, jiwa-jiwa yang hingga detik ini masih memegang erat keyakinan keharingan, sebuah warisan leluhur yang jauh lebih tua dari kitab-kitab modern. Iman mereka bukanlah pada salib, melainkan pada akar pohon dan roh penjaga. Mereka berdiri sebagai pengingat nyata bahwa di jantung pulau terbesar di Nusantara masih ada komunitas yang hidup dalam cahaya spiritual mereka sendiri, belum tersentuh oleh seruan agama dunia. Di balik tirai awan khatulistiwa, terhampar Papua, permata hijau terakhir di bumi dan jantung dunia yang berdetak liar, murni, dan penuh misteri. Saksikanlah kontras yang menusuk jiwa antara puncak-puncak salju abadi di pegunungan Jaya-Wijaya yang mencium langit dengan hutan hujan tropis di lembah-lembahnya yang kaya akan kehidupan, atau menyelamlah ke dalam surga bawah laut Raja Ampat di mana terumbu karang menari dalam ribuan palet warna. Dari tarian megah burung cendrawasih hingga kabut pagi yang menyelimuti lembah Baliem, Papua memanggil jiwa petualang untuk menyaksikan keindahan yang liar, asli, dan tak terlupakan. Setiap sudutnya adalah kanvas agung yang belum tersentuh, sebuah warisan alam yang memukau dan harus kita jaga keberlanjutannya. Perjalanan epik pekabaran Injil di Papua adalah kisah tentang ketekunan luar biasa yang dimulai pada pertengahan abad ke-19, di mana dua misionaris Jerman, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler, mengukir sejarah dengan menginjakan kaki di Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari tahun 1855, sebuah momen penting yang kini diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil di tanah Papua. Meskipun menghadapi tantangan alam yang ekstrim, penyakit, dan penolakan awal, mereka dengan sabar membangun fondasi peradaban baru, memperkenalkan pendidikan, pengobatan, dan keterampilan hidup. Jejak mereka kemudian diikuti oleh misionaris Katolik seperti Pastor Cornelis Leklo Viermenville di Fatwat pada tahun 1894, bersama-sama menaburkan benih iman yang tidak hanya mengubah keyakinan spiritual masyarakat, tetapi juga membawa perubahan sosial, mendirikan sekolah dan fasilitas kesehatan yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan modern masyarakat Papua. Jauh di pedalaman tanah Papua, di balik hutan hujan yang tak bertepi dan medan yang ganas, masih ada suku-suku terpencil, seperti suku Korowai, yang hidup dalam isolasi total, menjadikan kisah-kisah leluhur sebagai satu-satunya pedoman hidup dan belum sepenuhnya tersentuh oleh kabar baik Injil yang telah lama menyapa pantai Papua. Perjalanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersembunyi adalah sebuah misi iman yang menantang, membutuhkan ketahanan dan keberanian para misionaris untuk melintasi sungai yang deras dan pegunungan berkabut, tidak hanya demi menyampaikan firman, tetapi juga untuk membawa terang pendidikan dan pelayanan kesehatan, menegaskan bahwa di setiap sudut Nusantara tidak ada lagi jiwa yang hidup dalam kegelapan.
Pulau Paraksatria yang hidup di antara warisan batu menyimpan sejarah kuno yang membentang lebih dari 12.000 tahun. Di sini, Anda akan menemukan desa-desa dengan rumah panggung raksasa seperti Omo Sebuah yang tiangnya kokoh menahan guncangan waktu dan serangan. Budaya mereka dibangun di atas tradisi megalitik. Batu bukan sekadar hiasan, melainkan simbol kehormatan dan status sosial tertinggi yang dicapai melalui upacara besar yang megah. Puncaknya adalah tradisi ikonik dunia, Hombu Batu, di mana pemuda desa melompat tinggi melewati tumpukan batu setinggi 2 meter. Sebuah ritual kedewasaan yang penuh keberanian, menjadikan Nias sebuah destinasi yang tak hanya indah, namun juga penuh cerita heroik. Pada tahun 1865, Nias masih didominasi kepercayaan leluhur, terutama di wilayah Nias Selatan dan pedalaman yang belum terjamah oleh dunia luar. Saat itulah misionaris pionir, Ernst Ludwig Denninger, tiba di Gunung Sitoli. Meskipun pelayanannya sulit dan hasilnya lambat di awal, Denninger adalah peletak dasar yang gigih menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Nias, membuka pintu bagi cahaya baru. Kontribusi awalnya menjadi fondasi bagi gelombang pertobatan besar yang terjadi kemudian. Sulit untuk mengidentifikasi daerah Nias mana yang secara spesifik belum mengenal Injil saat ini, karena terjadi pertobatan massal Pangesa Bedo Sebuah sekitar tahun 1915 sampai 1930 yang menyebar ke seluruh pulau. Saat ini Nias adalah wilayah dengan populasi Kristen yang dominan di Indonesia, kehormatan yang diajarkan oleh leluhur dan nilai-nilai spiritual yang dibawa oleh misionaris seperti Denninger bertemu, menciptakan identitas budaya yang tangguh. Di jantung Sumatera Utara terukir sebuah mahakarya alam, Danau Batak. Di sini Danau Toba membentang seperti samudera biru, dikelilingi perbukitan hijau yang menjulang sebuah pemandangan yang memanggil kekaguman, mengingatkan kita pada keagungan Sang Pencipta. Di tempat inilah semangat orang Batak ditempa. Keindahan Batak bukan hanya pada alamnya, tetapi pada budayanya yang mengalir deras sekuat arus sungai. Coba lihatlah pulau kain dan suci yang melingkupi setiap langkah kehidupan, dari tangisan lahir hingga keabadian. Dengarkanlah gondang bangunan yang bertalu-talu mengiringi tarian yang ritmis dan penuh makna. Setiap rumah bolong adalah kitab sejarah, menyimpan silsilah dan kehormatan marga. Inilah masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan dan kekerabatan, diikat oleh filosofi yang tak lekang waktu. Jiwa Batak dipegang teguh oleh slogan-slogan yang diwariskan leluhur. Filosofi yang paling mendasar adalah Dalihan dan Tolu, tunggu yang 3. Ini adalah pilar kehormatan yang mengajarkan kita untuk menghormati hula-hula, melayani boru, dan menyayangi dengan dulu sebuah sistem sosial yang menjamin keselarasan abadi. Dan yang terpenting, semangat untuk hidup bermartabat terangkum dalam Pantun Dohamoluan, Toris Hamakuan. Kesopanan adalah kehidupan, kesombongan adalah kehancuran. Terlepas dari keindahan budayanya, lebih dari seabad yang lalu, sebuah panggilan melintasi benua. Bukan tentang kekayaan, melainkan tentang kasih yang universal. Inilah kisah tentang keberanian yang menembus belantara. Kisah tentang para hamba Tuhan yang rela meninggalkan kenyamanan demi membawa kabar baik ke jantung tanah Batak. Mereka adalah benih yang ditabur dalam air mata dan doa. Misionaris awal seperti Samuel Munson dan Henry Lyman dari Amerika membayar harga tertinggi darah mereka di Serindung, menjadi martir pertama yang membuka jalan. Namun satu nama muncul sebagai Rasul Batak, Ludwig Ingwer Nommensen. Ia menghadapi ancaman maut, tetapi ia memilih strategi berbeda. Ia tidak datang dengan arogansi, melainkan menerapkan prinsip Pantun Dohamoluan, Tois Hamabuan. Kesopanan adalah kehidupan, kesombongan adalah kehancuran. Nommensen dengan cerdik menggunakan falsafah sosial Dalihan Napolu, tunggu yang 3, sebagai jalan damai penyebaran Injil, memastikan perubahan terjadi secara terstruktur dan diterima oleh komunitas. Ia mendirikan Huta Damai,
Kampung Damai, sebuah simbol bahwa kabar baik Kristus membawa kedamaian dan peradaban baru. Bersama murid lokalnya seperti E.L.N. Sianturi, pendeta Batak pertama, mereka menerjemahkan Injil, mendirikan sekolah, dan membawa kesembuhan. Mereka membuktikan iman bukan hanya mengubah jiwa, tetapi juga mengangkat martabat setiap insan di hadapan Sang Pencipta. Hari ini, ribuan gereja berdiri kokoh. Suara merdu kor Batak yang agung menggema sebagai warisan dari benih yang ditabur dalam air mata. Suku-suku Batak Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak telah menyambut Injil dengan tangan terbuka, menjadikan kekristenan sebagai identitas utama mereka. Namun, di selatan terbentang wilayah Batak Mandailing dan Angkola yang hingga kini belum menerima Injil sebagai keyakinan mayoritas. Daerah ini secara demografis didominasi oleh Islam, sebuah kenyataan yang terbentuk jauh sebelum misi Eropa tiba. Pengaruh Islam yang menguat sejak Perang Padri pada awal abad ke-19 membentuk tatanan sosial dan spiritual yang berbeda. Dengan demikian, meskipun Injil berhasil menembus belantara Toba, di Mandailing dan Angkola terletak batas paling nyata di tanah Batak saat ini, sebuah teritori iman di mana suara gereja tetap menjadi minoritas di tengah kepungan sejarah dan budaya yang telah mapan. Di hamparan timur negeri, alam melukis dengan palet yang paling berani, yaitu menciptakan kontras yang menusuk jiwa dan memanjakan mata. Dari puncak-puncak gunung berapi di Flores yang menjulang dada, hingga kedalaman biru perairan Komodo yang menyimpan misteri purba, Nusa Tenggara Timur adalah sebuah simfoni visual yang tak tertandingi. Di balik keindahan liar itu, masyarakat Nusa Tenggara Timur hidup berdampingan erat dengan alam, memegang teguh filosofi bahwa alam adalah ibu yang selalu mendampingi dan menyertai kehidupan kearifan lokal ini. Sering diwujudkan dalam pandangan tanah sebagai ibu pertiwi atau lewo tanah. Dalam beberapa budaya Flores Timur mengajarkan etika mendalam tentang hubungan manusia dan lingkungan, bahwa kita harus menjaga, bukan sekadar memanfaatkan. Filosofi ini tercermin dalam cara mereka memandang hidup. Sepeon tubuh, mori korontian, hidup bersama dalam kebersamaan, saling menopang dan menghargai. Di balik cakrawala yang memanggil, ada kisah epik tentang para pembawa cahaya, di mana samudra luas diseberangi bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menyalakan harapan di Nusa Tenggara Timur. Semuanya bermula dari langkah berani Santo Franciscus Xaverius dan para Dominika yang membawa obor Katolik pertama ke pesisir Flores, menantang ombak dan ketidaktahuan. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. Seiring bergantinya zaman, muncullah para misionaris Protestan yang gigih seperti Wiebe van Dijk di Sumba, serta visioner seperti Pater Andrew Ars, SVD di Ende. Mereka adalah arsitek jiwa yang menukar keringat dan air mata dengan pengetahuan, meninggalkan warisan abadi yang kini hidup dan bernapas di setiap denyut nadi kehidupan di Nusa Tenggara Timur. Meskipun Nusa Tenggara Timur adalah benteng kekristenan, kisah penyebaran Injil di kepulauan ini tidak sepenuhnya tuntas. Di tengah lautan penganut agama modern, masih ada kantong-kantong spiritual yang teguh menjaga keyakinan asli leluhur mereka, seolah menjadi penjaga terakhir tradisi. Contoh paling ikonik adalah suku Boti Dalam di Timur Tengah Selatan, yang dengan gigih menolak Injil dan modernitas untuk mempertahankan halai kepercayaan lama yang memuliakan alam dan arwah nenek moyang. Keberadaan kelompok seperti Boti, serta kuatnya tradisi Marapu di Sumba dan Jinitiu di Sabu, membuktikan bahwa Injil harus berdialog dengan akar budaya, dan di beberapa sudut terpencil, api keyakinan lama masih menyala terang dan menuntut penghormatan. Dan suku yang belum mengenal Injil ini, kami minta kesediaan Bapak Pastor Senior untuk berdoa untuk suku-suku yang belum mengenal